Welcome back to Siput Hutta. Before we start, this content is brought to you by GNT. Pastiin kamu download link aplikasi GNT yang ada di deskripsi. Langsung dapat 3 benefit. Yang pertama, ya, diskon up to 50%. Grab it fast. Yang kedua, fitur di mana kalian bisa request pickup service. Itu enak banget. Kamu kirim-kirim, tinggal request aja. Sprinter datang ambil, selesaiin buat kamu. Dan yang ketiga, setiap aktivitasmu di sana, kamu akan dapat poin yang dapat ditukar. Ditukar, bukan diundi. Jadi itu udah pasti enak, akumulatif, dan menghasilkan sesuatu. MN222, ya. As always, selalu ditunggu-tunggu ya. Kita mohon maaf juga buat kamu semua yang baru nonton kalau kita terlambat banget, tapi tidak penting terlambat. Yang penting ada ya. Jadi niat ya. Karena ada kendala di beberapa hal, akhirnya barulah kita bisa launch ini dan udah banyak banget yang tanya. Kita akan tetap memenuhi kewajiban kita untuk menghadirkan ini karena sebuah janji gitu ya. Supaya kamu yang udah nungguin pengen lihat final reviewnya di Sipututan ini menjadi tercerahkan mau beli atau mau nggak beli. Nah itu buat kamu semua yang berpikir seperti itu, you are my man ya. Kita ada di sini, kerja di sini buat kamu. Oke? Satu hal yang buat saya bingung itu kotaknya ya. Saya kemarin sama kameramen buka kotak ini dan jadinya ambiar ya. Saya nggak ngerti cara bukanya ya. Tapi kayaknya mungkin gini loh, ini gini sama gini doang. Kita nggak perlu gini, tapi ada gininya, jadi harus ribet lah ya. Intinya kita singkirin dulu ya. Kan? Buku manualnya tertulis ya seperti biasa, satu lembar kertas gini. Keep the car away from fire. Serius. From fire or in the sun. Duh, berarti kita harus main dia malam-malam ya. Lagi panas nggak boleh main. Apa main harus dari jarak yang cukup jauh dari matahari? Terus gimana? Don't drive the car into water in case it short circuit. Ini rada angel bahasa Inggrisnya. Don't drive the car into the water in case it short circuit. Intinya nggak WP gitu loh. Meskipun bahasa Inggrisnya sulit ditelaah ya. Radio interference can make your remote control car abnormal. In this interference can be from power lines, large building, radio wave, etc. Try to avoid it. Jadi gini, cara main RC ini kalau menurut buku ini ya, jauh dari matahari, ya, jauh dari api, ya, tidak boleh ada air, tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada kabel listrik, tidak boleh ada sinyal handphone. Terus main di mana kita? Di mana ya? Ya itulah, jadi itu teknis ya. Peraturannya seperti ini enggak? Ya ini preventif. Semua elektronik itu harus pakai pemberitahuan seperti ini kalau memang dia menyatakan dirinya ya, itu global brand. Jadi selain usia, ada usia enggak ini? Nah ini ya, 14 plus ini loh. Kelihatan enggak ini? Nah ini 14 plus, ini usia, terus harus ada panduan kayak gini. Itu namanya standar internasional. Itulah dia kotaknya teman-teman. Sekarang kita cek remote-nya ya. Remote-nya seperti ini. Seperti biasa ya. Dia pakai remote dengan Viking style ya. Bener nggak Viking? MN itu kan anu ya, topi yang ada tanduknya PDI itu loh. Banteng. Itu kan kayak Viking ya, topi Viking memang ya. Jadi kalau logonya itu kalau kamu lihat kayak gini ya, itu memang topi Viking. Jadi ini Viking style. Dia terkenal kuat banget gitu loh. Durability remote ini gimana? Lumayan ya. Dia ada steering trim, terus dia ada throttle trim, steering reverse, throttle reverse, ada lampu segala macam. Oke, di sini ada channel 4, terus ada channel 3, terus ada channel 6 puter-puter. Seperti biasa, di sini cuma ditulisin ini light channel ya. Jadi channel bawah, channel 3 ini untuk lampu. Terus channel 4 ini juga cuma ditulis sama dia untuk channel 4. Saya juga nggak ngerti ya, tapi kalau channel 4 ini kamu mau posisiin, harusnya channel 4 ini bisa buat winching ya. Karena dia punya 3 position point ya.
Jadi ini A, tengah ini B, kirinya ini C ya. Jadi kalau dibaca dalam bahasa elektronik maka plus itu yang di sini, netral itu yang di tengah, minus itu yang di kanan sini. Jadi itu namanya 3 position switch ya. Kalau kita plus dia clockwise, kalau minus nanti dia jadi reverse clockwise atau anti-clockwise. Oke, channel 5 sama channel 6 saya belum tahu ya fungsinya untuk apa. Seperti biasa kita juga kalau nge-review kan agak kepo-kepo gitu ya. Oh, ada rumah baterai. Terus bisa langsung kita open switch ya. Masuk ke CST ya. Ini bukan CST ya. Yang hafal nama-nama gini tuh Reza biasanya ya. Ya intinya open switch gitu loh. Jadi enak, remote ini masa depannya masih bisa panjang. Tinggal kita lihat nanti dia itu ISC sama receivernya jadi satu atau enggak gitu toh loh. Oke. Jadi inilah RC-nya ya. Buat kamu yang punya usaha meja lipat, konveksi pututan ya. Kita butuh meja lipat nanti kita belilah. Ya, kita beli. Sementara berantakan gini dulu nggak apa-apa ya. Yang penting review ya. Ini adalah MN ya. Kalau di sini ada stiker Rubicon itu saya yang nempelin ya. Saya yang nempelin biar keren aksentuatifnya. Overall dari desain body ini itu menurut saya pribadi adalah desain body paling sempurna untuk versi lower deck-nya ya. Lower deck. Lower deck itu apa? Di bagian bawah bodinya ya. Kita masuk ke sesi hard body atas ini. Cukup rapi, build quality dari painting juga bagus banget. Detailnya cukup oke, meskipun finishingnya agak kurang ya. Seperti chrome panel-panel ini agak kelihatan cheapy, tapi nggak apa-apa karena kamu murah gitu loh. Jadi murah ini dalam arti memang dia murah, tapi build quality yang dikasih dia ini menurut saya di hard body outstanding lah dengan harganya ya, dengan harganya. Di bagian belakang lampunya kebalik ya, merah itu di atas, sedangkan putih itu di bawah. Perpaduan body ini adalah perpaduan body antara Injora Austar ya, Injora Austar dengan KYX. Karena yang dipakai di set look ini itu adalah KYX, kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena ini adalah lampu belakang KYX, terus peletakan fender ini juga KYX banget. Menariknya, kalau KYX itu di bagian pintu ini nggak bisa dibuka. Dia ini bisa dibuka. Ya, jadi pintu belakangnya bisa kebuka, sob. Itu menarik. Terus dari versi depan juga sama, mendapatkan Angry Bird Grill sama engine hood. KYX banget. Cuman yang agak, kalau orang Jawa bilang itu nyolok mata, nyulek mata itu ya, chrome ini lah. Kok kayak jamet banget gitu sih ya. Tapi overall bagus dan tidak ada masalah. Yang paling menarik itu adalah kap mesin bisa dibuka. Nah, ini penting sob. Buat apa? Buat kalau disconnect baterai. Kalau kamu males kan kecapean gitu ya, kamu bisa disconnect baterai. Lanjut, apa minusnya body ini? Overall itu hampir bisa dibilang ini body Rubicon terbaik hard body. Sampai kita lihat ada 2 faktor minus terbesar. Yang pertama adalah ukuran kaca ini. Ukuran kaca ini terlalu kecil ya. Kacanya kurang, gimana ya? Kayak dia tuh kurang lebar sedikit gitu loh ya. Itu satu. Yang kedua, penggunaan kaca hitam ini ya. Kaca hitam ini oke banget lah. Kalau kamu pakai untuk body-body Lexan yang nggak ada interiornya. Sedangkan body ini tuh udah full interior dan orang biasa pasti pakai action figure. Kenapa kau tutup kacanya pakai kaca hitam seperti ini? Kacanya tembus pandang nggak sih? Waduh, ini kaca dengan intensitas kegelapan 95% ya. Aku ngeliat kamu nggak kelihatan loh, cuman kelihatan ring holo ini dok. Jadi ya memang kalau menurut saya terlalu gelap ya. Overall tidak ada masalah. Ya cuman itu tadi ya. Kalau kamu
tipe-tipe driver misterius ya cocok lah ya. Kalau mau melebar lain jangan ya. Lanjut, body ini terfitting menurut saya dengan nilai fitting 9,5. Nilai fitting ya. Apa maksudnya nilai fitting, Van? Wheelbase maju mundur body ini perfect size. Kalau saya ngelihat. Bukan berarti saya mengunggul-unggulkan kit ini ya. Di Sipututan kan juga mempelajari teknik fitting. Beberapa RC yang di fitting di Sipututan kan selalu hadir dengan keren gitu ya. Itu karena pertimbangan fitting itu banyak dan menurut saya kali ini saya setuju dengan teknik fittingnya dia yang menurut saya bagus banget. Apa yang saya bilang bagus banget di bagian rear fender ini ya. Ini perfect net. Di depan ini agak maju tongos sedikit. Wheelbase-nya tetap 313. Berarti fittingan ini benar-benar presisi. Salut. Bumper depan nggak komen lah ya. Plastik bumper. Bumper belakang juga plastik bumper. Saran saya, bumper depan, kamu boleh ganti dia yang agak ciut dikit ya. Jangan terlalu kayak over kayak Pak Raden, karena akan mengganggu manuver dari mobilnya. Dari situ, setelah kamu ganti, pastiin kamu pakai metal juga, karena rata-rata kan kalau Rubicon, dia pakai winch itu yang pengen banget diekspos ya. Jadi ya sah-sah saja. Satu. Itu yang boleh kamu ganti. Bumper belakang relatif ya. Kalau kamu mau pasang tire hanger, ganti bumper yang tactical juga masih oke banget. Hal yang tidak bisa saya terima dari eksterior ini adalah bagian ini. Bisa dilihat nggak ini? Ya, di jari saya ini loh. Ini kan ada, apa itu namanya itu? Knurling. Ini namanya knurling. Puteran ini loh. Nah, puteran ini kalau saya high travel ya, terus saya belokin mobil RC-nya ya. Ya. Ban ini kena knurling sama puteran ini sama as kunciannya. Jadi big no ya. Solusinya bagaimana? Kamu bisa fitting ulang. Fitting ulang jadi mahal. Kamu bisa replikasi bracket atau untuk sementara kamu bisa ganti kuncian ini dengan baut L yang biasa aja. Gunakan baut L yang model button ya. Model button itu yang setengah lingkaran itu loh. Jadi dia bisa lembut semua. Itu akan sangat penting untuk awal-awal ini lah ya. Menurut saya itu penting. Oke, kita akan buka RC-nya ya. Bukanya juga agak effort ini. Kayak apa dia ngencenginnya ya? Tangannya orang sana itu kuat-kuat mungkin ya beli ya. Kunciannya ada 4. Di belakang 2, di depan 2. Dan itu menurut saya wasting time ya. Maka ada baiknya kita ganti lah ya. Oke, saya buka. Nah, ini ya, yang harus kita replikasi itu ini. Kita bikinin yang bagusan lah ya, kalau kamu mau main ini dengan lebih enjoyable. Jadi, saya tadi kan ngomong desain dari lower deck ya. Lower deck itu ini ya, ini udah pas, precise banget. Dan saya paling suka ini ya, lower deck kayak gini ini enak banget ya. Jadi rapi, menurut saya ini juga sudah dicoak. Ya, jadi untuk kedepannya, kalau kamu mau ganti mesin depan, udah aman banget. Jadi saya salut ya sama hardbody-nya lumayan bagus. Oke, chassis, ini yang paling banyak ditunggu-tunggu sama orang-orang. Waduh, chassisnya kayak apa? Saya juga baru pertama kali ini ngeliat. Oke, dalam gear di gardan metal, gear ini kemungkinan besar plastik ya. Kalau dengar bunyi dan hawa-hawanya sih, percayalah sobatku itu plastik. Kopel udah metal. Velg, nah ini velgnya menarik ini. Ini velgnya 2.2, vented, ada lubang. Bannya juga pakai ban Hafid Style. Ini ban favoritnya Mas Hafid ya. Jadi ban ini itu sebenarnya di satu RC Dragon, kalau nggak salah namanya dulu itu. Terus dikenal dengan ban namanya Rockstire ya, Rockstire, Swamper, Super Swamper Rockstire Cinaan ya. Memang saya sendiri juga bingung ya, bentuk Super Swamper dari mana kayak gini, tapi ya sudahlah. Ini sering banget muncul di beranda-beranda kita kalau kita lagi cari ban RC ya. Ban ini punya nilai 1 sampai 10 di 7,5 lah.
di 7,5. Tapi untuk harga, kalau zaman dulu ini juga termasuk ban mewah ya. Tapi kalau sekarang harga ban ini ya 1-10 itu dia di level 4, level 3 lah. Jadi worth it, enak atau enggak? Kalau zaman dulu enak, secara ban enggak terlalu banyak ya, enggak terlalu jamak. Tapi kalau sekarang kamu sudah kena predator-predator Proline ya susah. Perkembangan ban itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tambah sengit karena ada ban yang performnya bagus ya. Jadi kamu mau cari Hyrax, kamu mau cari Mickey Thompson, kamu mau cari Super Swamper itu selera ya. Tapi kalau kamu sudah tahu yang namanya Predator Compound dari Proline, apapun tipenya, mau Hyrax, Super Swamper atau Mickey Thompson, works very good ya. Jadi akan menimbulkan diferensiasi. Ban yang enak jadi nggak enak, kelihatan itu jadi cukup jelas. Kalau ditanya secara real, worth atau nggak worth it dengan harga yang kita bayarkan di angka 2 jutaan besar, 2 jutaan besar, tapi nggak sampai 3 juta, jauh dari 3 juta ya, masih selisih lah ya. Jadi harganya itu 2,6 sampai 2,8 lah ya. Menurut saya itu sangat worth. Lanjut di bagian shock breaker. Shock breaker sudah improve ya. Dia pakai metal shock breaker. Cuman untuk per agak sedikit keras. Ya cocok kalau kamu nanti tambahin roof rack dan lain sebagainya. Tapi untuk combat, shock ini tidak bisa di setup drop shock dengan sempurna. Jadi saya sudah beberapa kali nyoba ya, saya akalin bisa nggak dia drop shock, ternyata shock ini nggak bisa drop shock. Overall, kalau hitungannya shock breaker standar, udah cukupan lah bro. Udah dapat metal itu sudah hari ini ya sobatku ya, itu sudah bagus banget. Ya, lanjut di part yang paling kalian nantikan, baterai yang tidak bisa diandalkan ya. Ini ya baterainya ya, kecil banget. Jangan kalian buang baterainya sob ya. Kalian masih bisa pakai baterai ini, jadiin baterai untuk remote-nya ya, untuk remote ini. Terus yang ini kamu beliin baterai 5.000 yang besar lah. Baterainya 1.500 mAh yang tertulis. Di sini dia menulis Li-ion baterai. Jadi ya ini baterai Li-ion. Bisa kamu pakai buat remote ya. Caranya gimana nanti konversi aja soketnya. Lanjut dia sampai di ISC. Nah, ISC ini tulisannya di kemasannya ampernya gede banget ya. Tapi gimana cara ngeceknya juga kita susah. Intinya cuma satu, ISC ini bisa dipakai. Bisa dipakai enggak? Bisa. Bisa banget dipakai untuk RC-nya. Bisa banget nemenin kamu untuk experience, belajar-belajar dulu. Bisa banget. Kalau sudah nggak dipakai atau mau upgrade ke Fusion, boleh ya, boleh. ISC jangan dibuang. Buat apa? Buat winch. Ya, winching kalau kamu pakai 8274 atau kamu pakai winching production apapun itu ya. Hari ini kan banyak banget ya opsinya. Ada TFL, ada 8274, ada juga berbagai macam China brand ya, yang tentu saja menunjang dan itu semua butuh winch. Maka kamu boleh pakai winch ini. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena receiver dan ISC itu terpisah. Ya, ketika ini dipisah, tidak jadi satu board kesatuan, maka RC ini juga dia itu sudah upgradable dan punya masa depan yang cerah. Dimensi dari yang kita lihat ini adalah SCX 10.1 3/4. Jadi SCX 10.1 3/4 ada aja, mana ada? Adanya kan SCX 1, SCX 2, SCX 10.3. Jadi SCX 10.1, 10.2, 10.3 sama SCX 10 Pro. Lah 1 3/4 ini apa? Jadi ini SCX 1 yang mau naik kedua tapi masih di tengah-tengah. Kenapa kok saya bilang gitu? Satu ya. Shock tower dan dimensi depan ini adalah SCX 1 banget. Dia tidak menggunakan yang namanya Panhard, ya. Nah, era servo di bagian atas, sebenarnya kita tuh butuh yang namanya Panhard. Kalau kita ngelihat dari atasnya, ini SCX 1. Nah, 3/4 kemana, Van? 3/4 ini loh. Ini adalah Gardan SCX 2. Kenapa kok bisa dibilang Gardan SCX 2? SCX 1 sama SCX 2 bedanya apa, Van? SCX 1 bonggolnya ini besar. SCX 2 bonggolnya kecil. Ini adalah SCX 1 dengan Gardan SCX 2. Maka itu kita simpulkan ini SCX 1
Ya, SCX 101 3/4, hampir kedua. Maksud saya itu gitu. Apa yang harus dilakukan ke depannya adalah mengganti beberapa hal. Overall, dari angka 2,8 juta, 2,6 sampai 2,8 juta, menurut saya ini worth it banget. Asumsikan aja, body harganya berapa ya? Sejuta ya. 2,8 dipotong sejuta jadi berapa? 1,8. 1,8. Kamu belikan ban. Ban ini harganya 4 ya. 4 ini harganya 600-an. Ya, 600, 700. Jadi 1,1. 1,1 kamu kurangin sama ISC ya. ISC dengan perform seperti ini nih paling nggak 1060 lah ya. 1060 400 ya. 400-an. Jadi sisa 700.000. Ya, 700.000 kamu sudah dapat remote. Kamu sudah dapat motor ya, 550 ya. Yang berapa T-nya pun agak susah dibuktikan karena tidak ada standarisasi yang jelas. Asumsikan saja 550 termurah 300-an lah, 3 slot ya, 350. 700 dikurangi 300.000 itu loh, sisa 300 juga lah ya. 300 juga kamu beli chassis. Chassis berapa? 400-an. Shockbreaker 400-500. Udah untung banget loh. Plus kamu masih dapat bumper depan belakang, dapat velg yang bisa kamu pakai ya untuk berexperience main dulu. Jadi ini tuh ibarat kayak kalau kita beli sepeda ya, sepeda road bike itu misalnya dia itu sudah pakai group set Ultegra. Sepedanya merek, nggak usah sebut merek sepedanya kan ya, merek A lah, merek P. Itu kalau kamu protolin dia, frame setnya itu bisa jadi gratis loh sob. Karena itu adalah impact sponsor dari merek P itu sendiri. Jadi itulah dia kelebihan kita menggunakan kit yang sudah RTR ya. Jadi buat teman-teman yang newbie seperti kita, jangan khawatir. RTR itu adalah pilihan bijak asal RTR itu masa depannya panjang. Overall, MN222 very well approved by Sifututan. Kenapa? Karena kit ini bisa banget kalian pakai dan kalian upgrade, kalian nikmatin sampai 3-4 tahun ya. Karena pertumbuhan dari gearbox ini juga bagus, sampai hari ini masih improve, ada dual speed, ada yang punya dick, ada dan lain sebagainya. Shockbreaker juga banyak banget penunjangnya, jadi kalian bisa gonta-ganti dengan lebih baik. Terus masih banyak yang bisa kalian explore dan biaya eksplornya ini itu bisa disesuaikan dengan kantong kalian. Mau kalian upgrade ke Vanquish Part bisa, mau kalian upgrade ke China brand yang murah-murah juga bisa. Jadi pilihan ada di kamu semua. Dari 1 sampai 10 berapa nilai RC ini? 10. Lah Vanquish berapa, Van? Ya 10 juga. Loh gimana sih? Lah terus ini sama Vanquish sama. Jadi penilaian, kalau Vanquish itu abaikan harganya, lihat durability-nya, maka nilainya tinggi. Nah kalau ini, abaikan durability-nya, lihat harganya dapatnya ini. Kalau sudah 2,8, 2,25 sampai 2,8 kamu dapat kit harga segini. Wis let's say di bawah 3 juta kamu dapat kit kayak gini, masih kamu bilang nggak worth it. Ya saya bingung ya, karena menurut saya ya ini sudah worth it banget buat kamu yang bilang, oh, nggak enak mau ganti, ya terserah. Tapi dari satuan harga spending yang dipakai untuk belajar main RC Adventure atau untuk mengenal ini sangat worth it ya. Remote dapat, baterai juga dapat, chargeran juga dapat, sudah siap main dan bisa perform. Jadi menurut saya sempurna. Pokok sama RGT enak mana ya? Enak RGT, bagus RGT. Harganya kan jauh. Sama Freeman, apalagi sama Freeman ini dikepret. Tapi Freeman berapa? Near 5 juta. Ini berapa? Near 3 juta. Ini harus cermat ya, teman-teman. Karena harganya ini kemurahan, maka rate-nya dia jadi tinggi. Bukan saya mengunggulkan produk ini untuk kamu beli, enggak. Harga RC ini kemurahan. Kamu bangun sendiri dengan spek seperti ini, lewat dari 3 juta. Pasti lewat. Oke, Sob. Terakhir ya, kalau kita ketemu kit ini, misalnya kamu sudah beli, apa-apa saja yang harus kamu perhatikan. Kebetulan juga ada beberapa kit yang sama di sini ya, saya ambilin. Ini adalah kit yang sama ya, kit yang sama.
Apa yang harus dilakukan adalah memindahkan ini. Ini kan tadinya ada ISC ya. Kita pindahin ke belakang sini. Caranya gimana? Bikinkan tataan. Nah, ini tataan warna putih ini. Nah, kamu bikinin. Kamu tinggal taruh. Geret aja ke belakang semua. Taruh. Masalahnya ini cuma satu. Di kabel servo ini kurang panjang. Jadi kamu tinggal butuh satu wiring extension. Terus on off kamu pindahin ke belakang. Nah, on off ini perlu kamu bungkus plastik ya, supaya waterproof. Percayalah on off ini nggak waterproof. Terus servo jelas harus diganti ya. Servo harus diganti, mau pakai apapun boleh. Shock tower di bagian kanan harus kamu ganti. Jadi kalau ganti shock tower ya boleh. Cari yang ada panhardtnya. Atau beri panhard mount. Kenapa? Karena kita butuh panhard. Karena servonya di atas. Setting lanjutan untuk kit ini adalah di bagian kardan. Ini asumsikan ini namanya sihab, ini namanya knuckle. Nah, knuckle kanan, knuckle kiri. Sihab kanan, sihab kiri, ya. Kamu balik, sihab kiri pindah ke kanan, sihab kanan pindah ke kiri, knuckle-nya tetap knuckle kiri, knuckle kanan. Kenapa kok harus dibalik, Van? Karena di sihab yang bagian ini, di bagian jari saya ini, ya, jari saya ini ya, ini ada panhard mount. Nah, jadi panhard ini nanti tinggal dipasangkan, disambungkan di shock tower yang ada panhardtnya. Itu langkah kedua. Jadi, langkah pertama tadi pindahin elektronik ke belakang. Langkah kedua, sihabnya aja yang ditukar, knuckle-nya tetap. Langkah yang ketiga adalah memotong extension bridge yang ada di sini. Jadi kalau kamu lihat ya, ini kan ada extension bridge ya di jari saya ini. Kelihatan nggak di kamera ya? Ini ya, ada extension bridge di jari saya ini. Ya, di jari saya ini ada extension bridge. Itu potong aja, nggak pakai itu sob. Jadi ini ya, sudah tanpa extension bridge ya. Tujuannya apa? Supaya movement travel ini tidak ada yang nahan sama sekali. Nanti nggak kuat sasisnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau cuma itu masih kuat, sob. Itu enak banget. Itu satu ya. Terus di depan, ini ada 4 buah link. 2 link bawah dan 2 link atas. Nah, link atasnya kamu pendekin 4 mili. Supaya chesternya dia jadi negatif dan dia bisa belok kecot sedikit ya. 4 mili itu udah banyak sob. Jangan kebablasan. Semakin kecot semakin hilang traksi. Tetapi semakin tidak kecot semakin kehilangan traksi ketika melawan gravitasi. Jadi kecotin dikit supaya mobilmu nggak gampang rungkat. Dikit aja, pesannya dari saya 4 mm untuk upper link depan ya. Dari situ sudah tidak ada, jadi poin pertama tadi kita pindahin elektronik ke belakang, poin kedua gantiin shock tower, poin ketiga rubah sihab, poin keempat tadi upper link dipendekin 4 mili. Dan yang terakhir, bridge-bridge-nya yang di tengah ini, kalian potong, kalian buang supaya movement kalian jadi lebih enak. Itulah tips dari kita yang tentu saja tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak ya. Jadi untuk mengerjakan sendiri DIY, kamu itu butuh budget 7.000 mungkin ya. Untuk beli extension kabel itu ya, di toko-toko elektronik saya rasa ada. Kalau kamu cari yang di kita, pakai wire yang atau pakai kabel yang high voltage memang harganya lumayan mahal. Tapi overall di situ, terakhir ya, kamu kalau bisa ganti servo belok-belok jadi yang lebih baik. Dan pastiin kamu ngecas semuanya penuh ya, baru kamu mainkan. Untuk setting konfigurasi ini, di bagian atas ini sudah longgar banget, jadi kalian bisa taruh baterai 5000. Oke sob, itulah dia MN 23 kali menurut si Pututan, well approved.
Dan sudah kita bagi sharing tips ya untuk kedepannya bermain RC ini bagaimana dan untuk bertahannya. Setelah ini kalau kalian sudah punya RC-nya, pastiin kalian grease up ya. Jadi kalian bongkar ini pelan-pelan, kalian isi dengan sado grease yang kita jual itu very high recommended. Gardan-gardan ini kamu bongkar, kamu kasih grease. Dari pabriknya sudah ada, tambahin lah, sudah tambahin. Sekalian kamu juga belajar apa ya, entusias sedikit gitu loh. Buka kan keren lah sob. Habis sudah masuk grease semua, baru silakan kamu bermain. Oke, jika ada pertanyaan langsung aja kalian tulis di kolom komen ya. Pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Jadi kamu beli nggak? Beli. Aman. Gaskan sobatku.